Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Permuliska Eka Wulandari. Di sini saya akan membahas tentang isu-isu kontemporer. Isu-isu kontemporer yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini adalah tentang Islamisasi sains. Islamisasi sains atau yang biasa kita sebut dengan Islamisasi ilmu pengetahuan terdiri dari 3 kata, yaitu Islamisasi, ilmu, dan pengetahuan. Di sini saya akan menjabarkan satu persatu dari 3 kata tersebut. Yang pertama ada kata Islamisasi yang memiliki arti pengislaman dunia dan bisa juga dikatakan mengislamkan dunia. Sedangkan ilmu adalah cara berpikir dalam menghasilkan suatu kesimpulan yang berupa pengetahuan yang dapat diandalkan. Ilmu merupakan produk dari proses berpikir menurut langkah-langkah tertentu yang secara umum dapat disebut sebagai berpikir ilmiah. Dan yang terakhir adalah pengetahuan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengetahuan disamakan artinya dengan ilmu. Ilmu adalah pengetahuan. Akan tetapi, ilmu dan pengetahuan tidaklah sama persis, di mana ilmu lebih luas cakupannya karena pengetahuan belum pasti dikatakan ilmu, sedangkan pengetahuan sudah tentu dikatakan ilmu. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa Islamisasi sains adalah mengislamkan segala ilmu pengetahuan. Bagi semua yang bertahan, duniaku pernah hancur, rangkai lagi. Orang pertama yang menggagaskan Islamisasi sains adalah Al-Farabi. Karena ketajaman intelektual serta semangat kritik ilmiahnya membawa dia sampai kepada kesimpulan bahwa ilmu-ilmu sosial modern barat menunjukkan kelemahan metodologi yang cukup mendasar, terutama bila diterapkan untuk memahami kenyataan kehidupan sosial untuk Islam yang memiliki pandangan hidup yang sangat berbeda dari masyarakat barat. Untuk mencapai tujuan, Al-Farabi mendirikan Himpunan Ilmu Sosial Muslim atau biasa disebut dengan The Association of Muslim Social Scientists (AMSS) pada tahun 1972 dan sekaligus menjadi presidennya yang pertama hingga tahun 1918. Melalui lembaga ini, ia berharap bahwa Islamisasi sains itu dapat terwujud. Hakikat Islamisasi sains ini terdiri dari beberapa hakikat. Yang pertama adalah similiarisasi, yang artinya adalah menyamaratakan konsep-konsep sains dengan konsep-konsep dari agama. Yang kedua adalah paraleliasi, yang artinya adalah konsep Al-Quran sejalan dengan konsep sains karena kemiripan konotasinya, tanpa mengidentikan keduanya. Yang ketiga adalah komplementasi, antara Al-Quran dan sains saling mengisi dan memperkuat satu sama lainnya, tetapi tetap mempertahankan eksistensi masing-masing. Dan yang keempat ada komparasi, yang artinya adalah membandingkan konsep atau teori sains dengan konsep atau teori agama, mengenal gejala yang sama. Dan yang kelima ada induktifikasi, yakni berarti asumsi-asumsi dari teori ilmiah yang didukung dengan penemuan empiris, dilanjutkan pemikirannya secara teoristis, abstrak, ke arah metafisik atau kegaiban, kemudian dihubungkan dengan prinsip-prinsip Al-Quran. Dan yang terakhir adalah verifikasi, yang artinya adalah mengungkapkan hasil-hasil penelitian ilmiah yang menopang dan membenarkan kebenaran Al-Quran. Tujuan dari Islamisasi sains sendiri ada beberapa, yakni yang pertama adalah menguasai disiplin ilmu modern, menguasai warisan Islam, menetapkan relevansi khusus pada setiap bidang ilmu pengetahuan modern, mencari jalan untuk substansi kreatif antara warisan Islam dan ilmu pengetahuan modern, serta membangun pemikiran Islam pada jalan yang mengarah pada kebutuhan kepada Tuhan. Islamisasi juga membebaskan manusia dari sikap tunduk kepada keperluan jasmaninya yang cenderung menzolimi dirinya sendiri, karena sifat jasmani adalah cenderung lalai terhadap hakikat dan asal muasal manusia. Dengan demikian, Islamisasi sains tidak lain adalah proses pengembalian kepada fitrah manusia itu sendiri. Yang keenam ada
Di dalam Islamisasi sains terdapat pengakuan akan adanya hierarki atau tingkatan-tingkatan ilmu pengetahuan, serta tujuan yang terakhir adalah meletakkan wahyu bukan saja sebagai salah satu sumber ilmu pengetahuan, tetapi juga standar tertinggi dalam menemukan kebenaran. Pandangan Al-Faruqi berkenaan dengan langkah-langkah dalam Islamisasi sains. Dia mengemukakan ide Islamisasi sains berlandaskan pada esensi tauhid yang memiliki makna bahwa ilmu pengetahuan harus mempunyai kebenarannya. Al-Faruqi menggariskan beberapa prinsip dalam pandangan Islam sebagai kerangka pemikiran, metodologi, dan cara hidup Islam. Prinsip-prinsip tersebut ialah yang pertama adalah keesaan Allah, yang kedua adalah kesatuan alam semesta, dan yang terakhir adalah kesatuan kebenaran dan kesatuan pengetahuan. Menurut Al-Faruqi, kebenaran wahyu dan kebenaran akal itu tidak bertentangan, tetapi saling berhubungan, dan keduanya saling melengkapi. Karena bagaimanapun kepercayaan terhadap agama yang ditopang oleh wahyu merupakan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, dan akal juga merupakan pemberian dari Allah dan diciptakan untuk mencari kebenaran. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan tentang Islamisasi sains pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.